Baik, untuk yang kedua saya akan menjelaskan step by step-nya bagaimana menulis sebuah systematic review. Tadi setelah teman-teman mendapatkan gambaran bahwa tahapan yang cukup krusial di awal adalah meregistrasi protokolnya. Nah, sekarang kita akan secara teknis lebih detail bagaimana tahapan menulis sebuah systematic review. Ya, mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan piramida ini. Jadi hierarki dalam level of scientific evidence. Kenapa systematic review itu matters? Kita lihat dalam hierarki scientific evidence, systematic review atau meta-analysis itu ada pada tingkatan yang paling atas. Dalam artian evidence apa yang harus teman-teman cari terlebih dahulu, ya, apalagi kalau misalnya klinisi, nah ini akan menjadi hal yang sangat penting. Systematic review-nya sudah ada belum ya? Meta-analisisnya sudah ada belum ya? Baru kemudian nanti di bawahnya itu randomized control trial, non-randomized control trial, cohort studies, case control studies, kemudian ada case series, case report, expert opinion, atau yang paling bawah animals or in vitro studies. Ya, jadi kurang lebih ini tahapannya. Dan di sini terilustrasikan dengan baik kenapa systematic review atau meta-analysis ini menjadi bagian yang sangat penting. Tahapan secara garis besar membuat sebuah systematic review ini saya bagi menjadi 3. Tahap awal atau tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap awal itu ada beberapa subsection-nya lagi. Yang pertama adalah bagaimana menyusun research question. Setelah tahu research question-nya seperti apa, kemudian apa kriteria inklusi dan eksklusinya. Kemudian bagaimana melakukan search strateginya. Kemudian searching database-nya seperti apa. Dan di bagian awal, akhir dari tahap 1 ini yang paling penting atau krusial adalah protokol registration. Tadi kita sudah bahas lebih detail, jadi kurang lebih masuk ke dalam bagian tahapan 1. Kemudian nanti apa yang harus dilakukan, screeningnya apa dulu, dari judul dulu tentunya, ya. Kemudian dari abstrak, ya dari judul, dari hasil setelah punya search strategi tertentu, kemudian dimasukkan, tentunya yang di screening terlebih dahulu akan muncul judul. Nah, dari judul itu nanti teman-teman kan bagi timnya yang melakukan screening itu ada berapa orang, 2 atau 3, katakanlah dari pencarian judul dapat 1.200 di database A. Di database B nanti dapat 1.300 misalnya. Nah, yang A dan teman-teman ada 2 orang, A dan B ini akan melakukan penelusuran lebih detail. Dari judul ini mungkin semuanya nggak relate dengan dengan research question yang teman-teman harapkan. Maka dilakukanlah penelusuran lebih detail ke abstrak. Dari abstrak nanti full text screening. Nah, setelah itu mungkin tidak semuanya bisa serta-merta atau otomatis diperoleh full text screeningnya. Maka perlu dilakukan manual searching jika diperlukan. Dan pada akhirnya nanti ada extracting data. Nah, kemudian nanti sudah masuk tahapan berikutnya, mulai dari analisis, atau quality assessment, data checking, analisis, dan sampai akhirnya menulis manuskripnya. Ya, jadi quality assessment, data checking, statistical analysis, manuscript writing, and submission. Itu bagian terakhir. Oke. Ya, jadi kurang lebih ini ada sebuah ilustrasi yang sangat baik. Bagaimana tahapannya, urut-urutannya, ini dijelaskan dengan sangat detail. Jadi teman-teman kalau bisa follow ini, saya yakin akan sangat membantu dan akan sangat terbayang kalau misalnya dibagi berapa tim, siapa yang mengerjakan ini dan siapa yang mengerjakan itu akan sangat helpful. Yang pertama adalah research question. Mau bikinnya dengan pendekatan apa? Mau PICO atau yang lain? Ya, silahkan. Ya, jadi ada beberapa pendekatan. Meskipun yang paling umum kita ketahui ya PICO. Nanti ada contohnya kita akan melakukan simulasi. Kemudian preliminary research tahap keduanya. Setelah dapat research questionnya, dan tentunya sudah disepakati ya oleh tidak hanya tim, tetapi juga semua kolaborator dan lain sebagainya misalnya, baru kemudian move ke tahap kedua.
preliminary search. Validate idea is not done before in any journal or protocol proposed number of included studies. Nah, itu gunanya melakukan preliminary research. Ya, jadi luaran dari tahap preliminary research yang teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa menyimpulkan sementara study idea and it's important to get members' attention for its global benefit on health and patient to get better outcome. Ya, karena bagaimanapun juga harapannya kita melakukan systematic review atau studi apapun, kita tidak hanya mengejar academic income, academic impact, tetapi juga societal impact atau patient impact. Kemudian nanti kriteria inklusi dan eksklusi. Strateginya seperti apa? Searching databasesnya di mana saja. Ya, jadi minimal kalau tadi tim yang melakukan screening itu minimal 2 orang. Ya, kalau 3 lebih baik. Nah, tujuannya apa? Ya, karena point of view atau perspektif antara satu orang yang melakukan screening dan yang lainnya mungkin berbeda. Ada artikel yang oleh oleh tim yang A atau author yang A dia di-exclude, tapi kalau yang B dia tidak di-exclude, misalnya seperti itu. Database juga sama. Database ini kan semacam library. Jadi koleksi library antara library A dan B itu beda-beda. Nah, oleh karena itu sangat disarankan, bahkan diharuskan pencarian database itu lebih dari 1. Ya, kalau 2 lebih baik. Kalau kebanyakan tapi juga itu time consuming sih. Yang umumnya digunakan adalah PubMed. Nah, tapi saya nggak tahu ya kalau di Unram. Kalau di Unpad itu kita nggak punya akses yang sangat komprehensif karena kita tidak untuk bisa mendapatkan full artikelnya itu kita tidak bisa. Tapi untuk sekedar melakukan search strateginya saja, siapapun bisa di situ. Nah, biasanya kalau saya yang dilakukan adalah ada beberapa database yang menjadi preferensi buat saya ketika merekomendasikan ke mahasiswa S2 atau S3 yang melakukan systematic review. Yang pertama tentunya PubMed, iya. Kemudian alternatif yang kedua, saya biasanya menyarankan Scopus. Kenapa? Karena di tempat saya, kita berlangganan ke Scopus. Jadi bisa akses itu sangat komprehensif. Yang ketiga biasanya ProQuest. ProQuest juga karena ya kita berlangganan. Jadi di kita ada semacam himbauan bahwa kalau sudah berlangganan itu, maka didorong semuanya sebanyak mungkin pakai. Karena kan bayarnya cukup mahal ya. Jadi kayak berlangganan Scopus ternyata bayarnya itu lebih dari 2 miliar untuk tiap tahunnya. Jadi universitas saya bayar itu cukup mahal untuk bisa akses itu. Dan sayang kalau tidak dipakai. Itu untuk database-nya saja. Ya, kemudian bisa pakai yang lain. Ya, intinya itu ada beberapa contoh database. Teman-teman bisa explore lebih detail. PubMed harus. Yang lainnya ya silahkan cari yang lainnya apa. Kemudian protocol writing, approval from the supervisor, then register it. Nah, ternyata protokol itu ada di tahapan ke-6, ya sesuai dengan tadi di slide sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan itu, ya kalau ada pertanyaan protokol, disubmitnya di mana, itu ada di tahapan ke-6. Title and abstract screening. Reviewer decide to include or exclude any report based on criteria. Ya. Kemudian report numbers selected for full text reading. Nah, ini harus ada konsensus terlebih dahulu dari yang melakukan title and abstract screening. Nah, kemudian nomor 8-nya adalah full text downloading and screening. Reviewer decide to include. Reviewers itu maksudnya orang yang sedang melakukan proses screening ya, orang yang melakukan proses review di sini, or exclude any report based on criteria. Jadi kalau misalnya ada yang ditandain bintang 7, 8, dan 10, itu adalah peran yang ada di tim teman-teman atau Bapak Ibu yang dia melakukan proses screening ini independently. Independently itu artinya ya mereka melakukannya kalau misal 2 atau 3 orang ya dia terpisah sendiri-sendiri. Hasilnya nanti baru dikumpulkan. Ya, jadi 7 title and abstract screening, 8 full text downloading and screening, dan yang 10 adalah data extraction dan quality assessment. Nah, setelah full text downloading, baru kemudian manual search.
References from included studies or reviews. Contact authors and expert. Kalau misalnya nggak bisa dapat full full teksnya. Teman-teman sudah pada punya research gate ya. Nah, itu biasanya dipakai sebagai media tuh. Kalau misalnya ya kan kita tidak menyarankan menggunakan Sci-Hub ya, Dokter Astri ya. Karena bisa di-track ternyata. Jadi ini kejadian yang terjadi di tempat saya. Teman-teman di sini pakai Adobe-nya yang asli atau yang bajakan? Jadi di Unpad baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Jadi Unpad itu dikontak oleh Adobe. Adobe itu dari Jerman kalau nggak salah. Terindikasi ada berapa ribu orang Unpad yang menggunakan Adobe bajakan. Karena itu kedetek pada saat mereka menggunakan WiFi Unpad dan Adobe-nya adalah Adobe bajakan. Dan mereka memberikan beberapa peringatan keras, kalau misalnya ini masih dilakukan, orang-orang itu namanya sudah tercatat dan mereka akan melakukan proses yang lebih serius. Akhirnya kita dapat himbauan tuh bahwa ya kalau mau pakai Adobe, terutama kalau dari WiFi kampus, itu harus yang original. Nah, kurang lebih itu contoh sederhana yang Adobe. Menggunakan Sci-Hub pun sama, itu akan kedetek, apalagi ketika dengan IP address yang pada saat menggunakan public Wi-Fi. Ya, jadi tidak tidak pernah disarankan menggunakan Sci-Hub. Kepepet-pepetnya gimana? Teman-teman perbanyak relasi, perbanyak networking. Barangkali ada kolega atau saudaranya yang sedang kuliah di luar negeri. Nah, itu adalah jalan ninja biasanya untuk bisa mendapatkan akses full artikel. Ya, kenapa ada yang open access, ada yang enggak? Mungkin nanti akan saya jelaskan di bagian yang ketiga. Dalam strategi memilih jurnal, perlu yang open access atau yang tidak open access. Ya. Kemudian data checking, setelah tadi data extraction selesai, data checking, statistical analysis. Yang terakhir sebelum ditulis harus ada double data checking. Nah, pentingnya memiliki beberapa author karena teman-teman bisa saling berbagi tugas secara signifikan. Manuscript writing, revision, and submission. Ya, kita akan mulai pada bagian selanjutnya, bagaimana menyusun research question. Research question itu harus visible, interesting, novel, ethical, and relevant. Selain itu, research question juga harus jelas, logis, dan well-defined. Ya, saya yakin teman-teman sudah secara sadar maupun tidak, secara langsung maupun tidak langsung, sudah pernah menyusun research question untuk keperluan apapun. Nah, umumnya yang digunakan adalah PICO Question Framework. Ya, ini yang biasanya digunakan untuk systematic review terkait dengan clinical trial study. Nanti lebih detailnya oleh Dr. Sukri akan dijelaskan ya, yang terkait dengan strobe dan lain sebagainya. Nah, PICO itu apa? Patient or population, intervention, comparison, dan outcome. Ya. Kalau misalnya, tadi kan umumnya PICO untuk systematic review dari clinical trial study. Kalau misalnya PICO untuk observational study, kan tidak harus menggunakan intervention atau komparator. Jadi biasanya untuk observational study, kalau menggunakan frameworknya PICO, dia hanya bagian P-nya, patient, atau O-nya saja, yaitu outcome. Atau diganti menjadi PEO, patient, exposure, dan outcome. Nah, ini ada contoh. We want to know whether the Ebola vaccine is safe and can induce sufficient immunogenicity to the subject. Kira-kira research question yang cocok dan yang paling tepat apa? Kalau kita ingin tahu apakah vaksin Ebola itu aman dan dapat menginduce sufficient immunogenicity terhadap subjek yang ada. Silahkan kalau ada yang punya pendapat. Kira-kira research question-nya apa dengan menggunakan PICO framework tadi?
Kira-kira apa yang bisa kita jadikan research question kalau misalnya kita ingin tahu bagaimana keamanan dan imunogenisitas dari vaksin Ebola? Kira-kira P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, dan O-nya apa? Ya, ya silakan. Assalamualaikum. Mungkin untuk P-nya itu individual atau healthy adult volunteer. Kemudian untuk I atau interventionnya itu Ebola vaccine. Untuk C atau comparisonnya itu bisa placebo. Kemudian outcome-nya itu safety atau bisa juga immunogenicity. Ya, terima kasih. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda atau serupa atau apapun? Ya, jadi tadi populasinya berarti healthy subject ya. Oke. Kemudian tadi intervensinya sudah disebutkan dengan sangat baik, yaitu vaccination. Komparatornya adalah placebo. Outcome-nya tadi safety atau immunogenicity atau adverse effect. Yang lain ada yang punya pendapat? Nanti ini akan nyambung ke contoh-contoh yang lain ya, diskusi kita. Jadi dengan topik yang serupa. Jadi kita ingin tahu apakah Ebola vaksin itu safe dan bisa menginduce sufficient immunogenicity to the subject. Ya. Jadi questionnya adalah how is the safety and immunogenicity of Ebola vaccine in human? Persis tadi yang disebutkan bahwa populasinya adalah healthy subject, intervensinya vaccination, komparatornya placebo, jadi outcome-nya adalah safety or adverse effect. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita melakukan preliminary research dan idea validation. Ya. Jadi teman-teman bisa melakukan sebuah pencarian yang sederhana di PubMed atau Google Scholar dengan search term Ebola dan vaksin. Ya, ini kita kita mulai dari tahapan yang awal terlebih dahulu. Kita menyebutnya adalah preliminary research. Ya. Tujuannya apa? Untuk bisa mengidentifikasi relevan artikel, untuk bisa memastikan validitas dari ide atau rencana yang akan teman-teman lakukan. Untuk meyakinkan bahwa kalau kita melakukan ini tidak ada duplikasi dengan previously addressed question, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memastikan bahwa akan ada artikel yang nantinya masuk ke dalam included kriteria. Kan tidak mungkin kita membuat sebuah research question, nanti sudah capek-capek segala macam, ternyata nggak ada satupun artikel yang masuk. Oke. Kemudian, we find a systematic review or of determinant factors influencing antibody response from vaccination of Ebola vaccine in non-human primate and human. Nah, terus kita dapat nih, ternyata sudah ada systematic review yang fokus pada determinan faktor mempengaruhi respon antibody dari vaksin Ebola maupun vaksinasinya dalam non-human primate dan human, which is a relevant paper to read to get a deeper insight and identify gaps for better formulation of all research question or purpose. Ya, jadi kurang lebih tahapannya kita melakukan preliminary research adalah seperti itu. Mengidentify relevan artikel atau pada akhirnya kita bisa tahu, oh berarti yang bisa kita tawarkan dengan research question ini untuk mengisi gap knowledge atau gap evidence yang saat ini sudah atau sedang ada.
pada akhirnya kita bisa menyimpulkan, we can still conduct systematic review and meta-analysis of Ebola vaccine because we evaluate safety as a different outcome and different population. Nah, meskipun sebelumnya sudah ada systematic review tentang determinan faktor yang mempengaruhi respon antibodi dari vaksin Ebola pada non-human primata dan human, tapi kita bisa akhirnya mendapatkan sesuatu yang bisa menutup gap dari penelitian sebelumnya, yaitu kita mengevaluasi safety sebagai different outcome, ya, dan juga different population, yaitu spesifik pada manusia. Itu beberapa tujuan kita melakukan preliminary research. Nah, sekarang kita masuk pada kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, tadi eligibility kriteria berdasarkan PICO, Study Design and Date. Nanti setelah ini kita akan diskusi lagi setelah slide ini. Kemudian artikel apa saja yang harus dieksklusi? Ya yang nggak relate. Tadi teman-teman ingat ya tahapannya screening itu judul, abstrak, baru full text. Yang akan dieksklud yang nggak relate. Yang duplikasi. Yang kita tidak bisa akses full text-nya. Atau artikelnya baru sebatas abstrak. Contoh, artikelnya baru sebatas abstrak karena baru sebatas dipresentasikan di conference. Jadi belum disubmit full artikelnya, bahkan belum publish. Maka itu mau nggak mau harus di-exclude. Ya, jadi kurang lebih juga tahapannya kan teman-teman kalau misalnya melakukan sebuah riset atau termasuk systematic review apapun, eh, pasti didorong oleh promotor atau pembimbing untuk terlibat dalam sebuah scientific conference ya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan feedback dari peers bahwa studi yang sedang teman-teman lakukan itu mungkin perlu diimprove dalam beberapa hal. Nah, oleh karena itu informasi yang didapat melalui forum-forum seperti itu luarannya ya berupa informasi dalam abstrak saja, belum full artikel. Exclusion should be stated in advance to refrain the researcher from bias. Jadi harus disebutkan di awal. Nah, bagian yang paling penting adalah yang diinklusi. Articles with the target patients, investigated interventions, or to comparison between two studied intervention. Jadi ini poin yang sangat krusial. Artikel-artikel yang bisa menjawab research question yang sudah teman-teman susun. Most importantly, there should be clear and sufficient information, including positive or negative, to answer the question. Ya, jadi itu bagian penting dari sebuah kriteria inklusi. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang tadi lagi, Ebola vaksin. Untuk menginvestigate safety dan immunogenicity pada human. Kira-kira kriteria inklusinya apa? Dan kriteria eksklusinya juga apa? Yang akan dijadikan inklusi adalah artikel yang seperti apa? Kan tadi dari beberapa uraian yang sebelumnya kita sudah mendapatkan ilustrasi. Ya, ini ya. Jadi setelah melakukan preliminary research, ternyata ya sudah ada systematic review determinant factor influencing antibody response. Nah, tapi kita masih bisa melakukan systematic review karena yang akan kita lakukan adalah ada safety-nya juga. Dan different population, yaitu fokus pada manusia saja. Nah, kira-kira untuk mendapatkan ini, kriteria inklusinya apa? Nah, ini PICO-nya. Kan research question-nya, how is the safety and immunogenicity of Ebola vaccine in human? P-nya healthy subject, I-nya vaccination, C-nya placebo, O-nya adalah safety or adverse effect. Kira-kira untuk mendapatkan safety atau immunogenicity tadi spesifik ya, safety, sorry,
adverse event tadi ya. Kira-kira akan dapatnya dari mana terkait dengan safety tadi? Karena tadi kan setelah melakukan preliminary, yang menjadi kebaruannya di aspek safety dan fokus pada human. Nah, safety itu diperolehnya dari mana? Jadi inclusion kriterianya apa? Dari clinical trial? Yang mengevaluasi safety? Atau ada yang punya pendapat lain? Tidak ada jawaban benar atau salah. Semuanya benar. Silakan. Kira-kira artikel seperti apa yang teman-teman inginkan yang bisa memberikan informasi mengenai safety untuk Ebola vaksin? Artikel yang tentang apa dengan metode seperti apa, dipublish kapan, pakai bahasa apa kira-kira? Kalau mau tahu tentang safety, ya, Ya, silakan. sebentar. Ya, tunggu mic. Ini dari tadi yang jawab bukan mahasiswa malahan, malah peserta eksternal. Ayo yang mahasiswa gunakan sel-sel otaknya. Mungkin nyoba jawab yang inclusion kriteria. Saya mau memasukkan beberapa jenis vaksin yang sudah ada gitu. Mungkin vaksin Ebola ada beberapa jenis. Mungkin artikel-artikel yang terkait beberapa jenis vaksin itu yang perlu dimasukkan ke apa namanya penelitian. Iya. Kemudian populasinya juga harus sesuai sama pikonya yang tadi. Misalnya Oke. pada populasi sehat ya apa mencarinya untuk yang populasi sehat. Ya. Menjadi pembuka yang sangat baik ya. Jadi fokus pada artikel-artikel berbagai macam jenis vaksin Ebola, fokus pada yang populasinya sehat dan lain sebagainya. Tapi belum secara spesifik mengerucut, kita itu bisa dapat itu dari studi apa? Atau artikel yang secara spesifik apa? Yang terkait dengan safety tadi. Ya, silahkan. Bisa tunggu mic dulu biar yang belakang bisa dengar. Artikel seperti apa yang bisa memberi itu depan lagi. Izin lagi belajar, Prof. Ya, sama. Artikelnya mungkin kalau kami akan mencari yang full text artikel, mungkin yang peer review, kemudian yang membahas khusus tentang tadi masalah safety vaksin Ebola. Kemudian kita batasi rentang waktunya mungkin 5 tahun terakhir kalau memang ingin lebih spesifik. Kemudian kita masukkan apa lagi? Kira-kira rancangan apa yang bisa memberikan informasi mengenai safety dari Ebola? Kan ada beberapa ya penelitian epidemiologi, case control, cohort, cross-sectional, RCT, yang mana kira-kira? Mungkin yang randomized control trial, Dok. City. Gimana, Prof. Al? Baik, terima kasih Dr. Astri sudah mengencourage audiens dengan ya. Tadi contoh demokrasi ya, tapi demokrasi terpimpin kayaknya. Oke, baik. Semua jawaban tadi benar ya, tidak ada jawaban yang salah. Nah, ini beberapa idenya. Jadi inclusion kriterianya adalah
any clinical trial evaluating the safety of Ebola vaccine. Tadi sudah disebutkan dengan sangat baik, randomized control trial dan lain sebagainya. Ya, karena kita ingin mengeksplor sebanyak mungkin artikel yang masuk terkait dengan clinical trial yang mengevaluasi safety, maka kita tidak membatasi regarding country, patient age, as long as itu subjeknya adalah subjek sehat, ras, gender, language, bahasa, publication language tadi sudah disampaikan dengan baik, dan juga waktu. Kenapa waktu dalam hal ini prefer untuk tidak dibatasin? Ya karena kalau dibatasin khawatirnya, ya meskipun kalau dibatasin juga clinical trial Ebola itu tidak ada puluhan tahun yang lalu juga sih. Cuma untuk membuka ini lebih luas kita tidak batasin juga untuk yang masalah date. Nah, selanjutnya exclusion criteria. Study of Ebola vaccine in non-human subjects or in vitro studies.